warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayati Sakinah dari kelas 1B dengan NIM 250511032221. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah landasan pendidikan. Landasan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ideologi dan dasar pendidikan. Yang kedua, nilai agama dan kebudayaan, yaitu sistem nilai dan kepercayaan yang membentuk karakter peserta didik. Yang ketiga, Undang-Undang Sisdiknas, yaitu regulasi yang mengatur pendidikan nasional. Kemudian ada konsep landasan pendidikan. Yang pertama, potensi spiritual seperti menguatkan keimanan. Yang kedua, kepribadian dan akhlak mulia. Yang ketiga, kecerdasan dan keterampilan. Tujuan utama dari konsep ini yaitu membentuk manusia yang beriman, berakhlak, cerdas, dan terampil untuk kemajuan bangsa. Kemudian ada asas pendidikan nasional. Yang pertama, demokrasi dan berkeadilan. Yang kedua, pembudayaan dan pemberdayaan. Yang ketiga, peran serta masyarakat. Yang terakhir, ada fungsi pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa secara intelektual dan sosial, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, membentuk karakter dan akhlak mulia, dan menyiapkan SDM yang kompeten dan inovatif untuk kemajuan nasional. Contoh implementasi sistem pendidikan nasional. Yang pertama, wajib belajar 9 tahun. Yang kedua, pendidikan berbasis karakter dan kompetensi. Yang ketiga, peran pendidikan sebagai fasilitator pembelajaran aktif dan mandiri. Kemudian ada pendidikan sebagai pilar kemajuan bangsa. Pendidikan adalah usaha terencana untuk mengembangkan potensi manusia, menjamin pendidikan berkualitas dan merata, serta mendukung inovasi dan peningkatan mutu berkelanjutan. Aliran utama dalam filosofi pendidikan. Filosofi pendidikan adalah refleksi kritis dan sistematis tentang hakikat pendidikan, tujuan, dan metode pembelajaran. Yang pertama, ada idealisme, yaitu pendidikan menekankan nilai moral dan pembentukan karakter. Contohnya, guru menekankan kejujuran saat ujian. Yang kedua, realisme, yaitu pendidikan berdasarkan fakta dan pengalaman nyata. Contohnya, praktikum IVA untuk memahami fotosintesis. Yang ketiga yaitu pragmatisme, yaitu pendidikan menekankan manfaat dan pemecahan masalah. Contohnya proyek kewirausahaan di sekolah. Yang keempat, konstruktivisme, yaitu belajar dengan membangun pengetahuan sendiri. Contoh, siswa menyimpulkan air menguap karena panas setelah percobaan. Kemudian di sini saya akan membahas periode penting pendidikan internasional. Yang pertama, masa peradaban kuno, yaitu pendidikan terbatas elit, tradisi ilisan, keterampilan praktis, ritual keagamaan. Contoh, Mesopotamia, Mesir kuno, India kuno, Tiongkok kuno, Yunani, dan Romawi. Yang kedua, masa abad pertengahan, yaitu dominasi gereja, preservasi pengetahuan klasik, munculnya universitas, pendidikan monastik, dan universitas penting. Yang ketiga, masa renaissansi dan humanisme, yaitu kebangkitan pembelajaran klasik dan sekolah. Yang keempat, masa reformasi dan kontrreformasi, lahir sekolah denominasi agama, pendidikan Jesuit, dan prinsip pengajaran baru. Yang kelima, masa pencerahan, yaitu penekanan rasionalitas dan pendidikan publik. Yang keenam, masa revolusi industri dan demokratisasi, yaitu pendidikan massal, standarisasi, dan sistem pendidikan nasional. Setelah itu, saya akan membahas periode penting pendidikan nasional di Indonesia. Yang pertama, masa prakolonial, pendidikan berbasis tradisi lokal dan agama, seperti Hindu, Buddha, Islam, dan tradisional Nusantara. Yang kedua, masa kolonial Belanda, yaitu pendidikan terbatas untuk kepentingan kolonial, berkembang ke awal abad 20 dengan kebijakan etis. Yang ketiga, masa kemerdekaan, yaitu fase Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Fokus pada pembentukan sistem pendidikan nasional formal, wajib belajar, dan standar nasional. Yang terakhir, kesimpulan yang didapat pada kali ini yaitu pendidikan di Indonesia berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, agama, budaya, dan Undang-Undang Sisdiknas. Tujuannya membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan terampil agar mampu membangun bangsa.
Pendidikan dilaksanakan dengan asas demokrasi, keadilan, pembudayaan, dan peran masyarakat, serta berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan iman, membentuk karakter, dan menyiapkan SDM unggul. Sejarah pendidikan Indonesia berkembang dari masa tradisional lokal, kolonial, hingga kemerdekaan dengan sistem yang semakin teratur. Dengan dukungan filsafat pendidikan seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan konstruktivisme, pendidikan menjadi pilar utama kemajuan nasional yang harus merata, berkualitas, dan Sekian dari berkelanjutan. saya. Wassalamualaikum.